Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rezeki. Di sini saya akan membahas tentang hubungan berbahasa dan berpikir pada mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi atau Psikolinguistik. Teman-teman tahu tidak apa itu bahasa? Bahasa adalah lambang bunyi yang dihasilkan oleh getaran-getaran suara yang keluar dari alat ucap manusia, yaitu lisan, dan terkandung makna tersirat di dalam bunyi itu sendiri. Menurut para ahli bahasa, Abu Alfad Usman Al-Jinni, definisi bahasa yaitu suara-suara yang diucapkan oleh setiap bangsa untuk mengungkapkan tujuannya. Sedangkan menurut linguis modern Prancis, Noam Chomsky, definisi bahasa yaitu kepemilikan secara fitrah dari para pembicara untuk menyampaikan kalimat terstruktur. Dan menurut Abdullah Al-Majid, bahasa adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan ide, pikiran, atau tujuan dalam struktur kalimat. Teman-teman tahu tidak apa itu berpikir? Berpikir adalah suatu proses pengolahan yang terjadi dalam otak yang menghasilkan pikiran secara luas, baik secara abstrak maupun konkret. Ada 5 fungsi bahasa menurut Financiaro dan Suhartono 2010. Yang pertama, bahasa memiliki fungsi personal, yang artinya fungsi bahasa untuk kepentingan ekspresi diri. Yang kedua, interpersonal, artinya fungsi bahasa untuk kepentingan hubungan sosial antar partisipan komunikasi. Yang ketiga, yaitu direktif, artinya fungsi bahasa yang dimaksudkan agar pendengar atau pembaca melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Yang keempat, referensial, artinya fungsi bahasa untuk menghadirkan acuan atau benda yang ditunjuk dan disebut melalui penggunaan lambang. Yang kelima, yaitu fungsi imajinatif, yang artinya fungsi bahasa dapat menghadirkan atau untuk menghadirkan produk khayalan. Apa sih hubungan berbahasa dan berpikir itu? Bahasa dan berpikir adalah dua potensi yang ada dalam diri manusia. Menurut para ahli psikolinguistik, Vygotsky mengatakan bahwa sebelum adanya bahasa, berpikir, pikiran telah mulai berkembang dan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam taraf perkembangan yang lebih tinggi, tata bahasa dapat memengaruhi jalan pikiran. Dan menurut Brunner mengatakan bahwa bahasa merupakan alat pikiran manusia yang dapat membantu pemikiran manusia jauh lebih sistematis. Jadi, kesimpulannya dari hubungan berbahasa dan berpikir ini adalah, pada dasarnya, manusia itu mengatakan apa yang ia pikirkan. Karena segala ucapan dan tindakan manusia berasal dari pikiran manusia itu sendiri. Bahasa dan pikiran, jika dilihat dari pendapat para ahli psikolinguistik, bahwa keduanya mempunyai kolerasi yang sangat kuat dan saling terikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena bahasa sifatnya merangsang pikiran atau menimbulkan reaksi pada pikiran. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang hubungan berbahasa dan pikiran. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.